Pemirsa, rekapitulasi suara di KPU RI tinggal menyisakan satu provinsi lagi. Selengkapnya akan dilaporkan Valeri Budianto dari gedung KPU RI Jakarta. Selamat malam Valeri, apakah bisa Anda gambarkan hasil sementara Pilpres dan juga Pileg berdasarkan data rekapitulasi suara terkini yang ada di KPU? Ya, Vera, data rekapitulasi suara nasional terkini di KPU RI baru saja KPU menyelesaikan perhitungan suara untuk pemilihan presiden 100% dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi, seluruh perhitungan suara Pilpres untuk provinsi terakhir yang telah dihitung dan juga direkap secara nasional telah rampung total 38 provinsi. Namun memang terkait berapa persentase yang didapatkan masih harus dilakukan perhitungan lebih lanjut menggunakan rumusan yang digunakan oleh KPU RI. Namun kalau misalnya bisa kami bacakan data-data hasil jumlah total 38 provinsi perolehan suara sah masuk ditambah dengan hasil dari PPLN luar negeri. Hasilnya adalah untuk paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin mendapatkan suara sebanyak 40.971.526 suara. Paslon nomor urut 2, 38 provinsi dan PPLN mendapatkan 96.302.691 suara. Dan untuk paslon nomor urut 3 mendapatkan 27.41.508 suara. Jadi total suara yang dianggap sah mengikuti dan juga melakukan pencoblosan untuk pemilu 2024 baik di dalam maupun luar negeri ada sebanyak 164.315.725 suara. Terkait persentasenya masih harus dihitung lagi secara lebih rinci oleh pihak KPU RI. Namun kalau misalnya kita melihat dari hasil perolehan tadi siang ketika rekapitulasi nasional untuk KPU ini sudah rampung sekitar 36 provinsi. Untuk perolehan terakhir, pasangan nomor urut 1 mendapatkan 25,3%, paslon nomor urut 2 mendapatkan 58,8%, dan paslon nomor urut 3 mendapatkan sebanyak 15,8%. Namun tentunya ini akan mendapatkan penambahan karena untuk hasil perolehan suara terkini adalah sesuai dengan jumlah yang tertera yang tadi saya bacakan sebelumnya di awal terkait dengan data-data Pilpres yang telah rampung sebanyak 38 provinsi. Itu tadi untuk Pilpres, sementara untuk Pileg saat ini baru saja kembali dilangsungkan rekapitulasi nasional untuk provinsi terakhir, yaitu Provinsi Papua. Tadi sempat diskors terlebih dahulu ketika azan maghrib, kemudian juga ketika buka puasa selama 30 menit, dan baru saja dilanjutkan kembali rekapitulasi untuk Pileg Provinsi Papua. Untuk data yang bisa kami dapatkan terkait dengan data Pileg, khususnya terkait dengan parpol siapa saja yang berhasil lolos ke parlemen dan parpol yang tidak lolos, berdasarkan perolehan dari total 37 provinsi, mengingat saat ini satu provinsi masih dalam proses rekapitulasi dan belum dinyatakan sah suaranya, belum disetujui oleh saksi-saksi yang hadir. Berarti per 37 provinsi ada 8 partai politik yang berhasil lolos ke parlemen. Untuk urutan perolehan suara berdasarkan besaran suara yang didapatkan dari seluruh Indonesia baik di dalam dan juga luar negeri, urutan pertama adalah PDI Perjuangan, urutan kedua Gerindra, urutan kedua adalah Golkar, urutan ketiga adalah Gerindra, urutan keempat adalah Partai Kebangkitan Bangsa PKB, urutan kelima Partai Nasdem, urutan keenam Partai Keadilan Sejahtera, urutan ketujuh Partai Demokrat, dan urutan kedelapan adalah Partai Amanat Nasional. Ada dua partai yang hampir memenuhi ambang batas parliamentary threshold, yaitu 4%, yaitu P3 dan juga PSI. Namun berdasarkan hasil perhitungan yang kami lakukan secara manual di KPU RI, 37 provinsi yang telah masuk tercatat untuk P3 ini baru mendapatkan 3,8%. Jadi selisih 0,2% suara untuk kemudian dapat masuk ke dalam Senayan, ke parlemen. Dan untuk 0,2% suara sepertinya akan sulit apabila dapat direbut melalui rekapitulasi di Provinsi Papua, mengingat Papua bukanlah basis dari P3. Hal yang sama juga terjadi pada Partai Solidaritas Indonesia yang kita ketahui bersama sempat menimbulkan polemik karena beberapa minggu yang lalu sempat mengalami lonjakan suara secara signifikan pada aplikasi Sirekap, website Sirekap, yang akhirnya mengakibatkan website Sirekap tidak lagi menampilkan diagram. Namun berdasarkan data perhitungan yang kami peroleh dari 37 provinsi, untuk PSI ini baru mendapatkan 2,8%, jadi masih cukup jauh dari ambang batas dan sepertinya akan menjadi sulit untuk bisa masuk ke parlemen. Namun tentunya hal ini masih bersifat perhitungan yang
manual, bukan yang dilakukan oleh KPU, karena nanti selesai melakukan rekapitulasi secara nasional di seluruh Indonesia, tepatnya selesai melakukan rekapitulasi untuk Provinsi Papua, KPU akan melangsungkan rapat pleno terlebih dahulu antar pimpinan, yaitu Ketua KPU dan juga Komisioner KPU, melakukan penjumlahan terkait dengan data-data dan juga persentase perolehan suara Pilpres baik di dalam negeri maupun luar negeri, kemudian juga mencatat sejumlah keberatan, mencatat sejumlah hal-hal lainnya, dan nanti akan segera diputuskan. Untuk informasi terbaru, target terkini adalah setelah salat tarawih ini selesai dilakukan, akan dilakukan penetapan pengumuman hasil pemilu 2024. Kita akan sama-sama nantikan, Vera, bagaimana hasil dari pemilu diusahakan akan diumumkan usai salat tarawih. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, kita akan pantau terus. Terima kasih Valeria atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.